Kalau gitu coba kita bahas sedikit ya. Salah satunya tentang elemen investasi yang tadi Farhan bilang. Kalau andai kan misalnya di zaman Nabi dulu, Nabi Muhammad misalnya ada kripto, lalu terus kemudian ada apa namanya? Saham semuanya. Saham. Ya, obligasi itu nggak ada ya di syariat. Obligasi ada. Cuma bukan sifatnya bukan bunga ya. Bukan. Tapi kita harus jelasin dulu seperti apa invest di dalam Islam. Jadi contoh gini ya. Kalau aku misalnya ngelihat Farhan, wah Farhan nih kayaknya punya potensi nih. Potensi apa? Potensi dunia. ya misalnya contoh ya, gue lihat lu punya potensi misalnya jadi artis misalnya kayak skincare misalnya. Dia bilang apa sih? Menghancurkan dunia terus dia jadi dajal lu ya emang ya. Misalnya kayak pemerintah bilang ini kita ada project ini nih, lu mau chip in nggak misalnya? Lalu kalau mau chip in nanti kalau ada keuntungan kita bagi berasnya itu. Tapi sering kali kan projectnya belum tentu menguntungkan. Misalnya kayak untuk infrastruktur dan lain-lain, ujung-ujungnya cara bayar baliknya ya dari kita lagi dari pajak misalnya. Betul. Gitu. Nah karena itulah sebenarnya di dalam Islam, kerennya Islam, yang namanya investasi itu tidak selalu untung. Sebenarnya di dalam sistem selain Islam itu bukan namanya investasi, tapi money game menurutku. Jadi karena contoh gini ya, andai kan misalnya contoh aku invest ke lu, ternyata lu tidak jadi artis, berarti duit gua hilang dan lu energinya hilang. Kita sama-sama hilang. Tapi kalau ada untung sama-sama kita bagi. Nah itu berarti yang akan berjalan adalah ekonomi real. Ya itu gue setuju. Problemnya di dalam bank atau di dalam sistem-sistem saham dan segala macam kita nggak tahu itu real atau enggak, itu legit atau enggak. Yang kebanyakan terjadi kan adalah justru itu tidak ada sebenarnya. Kemarin barusan ada ada perusahaan-perusahaan yang terus kemudian dia saham atau di trading itu tiba-tiba ketika dicari sama orang itu alamatnya kantornya di warung segala macam. Itu kan bodong kan berarti kan. Artinya kan sebenarnya tidak terjadi bisnis sama sekali.